Viralnya video pelayanan dealer di Bali akhirnya diklarifikasi oleh Della Septiani yang mengaku tetap dilayani namun kecewa dengan sikap sales. Ia menjelaskan kedatangannya bersama tim ke dealer BYD bertujuan survei pembelian mobil listrik. Awalnya terjadi miskomunikasi soal parkir hingga mendapat teguran. Lalu mereka masuk setelah merapikan penampilan. Di dalam mereka disambut sales dan proses komunikasi berjalan, sekaligus meluruskan isu bahwa dirinya sama sekali tidak dilayani saat itu. Meski mendapatkan pelayanan, Della menilai sikap sales kurang ramah dan tidak informatif, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan. Ia menyebut sempat merasa diabaikan karena sales meninggalkan tanpa penjelasan, sementara staf lain terlihat tidak responsif. Kondisi itu membuat tim memilih menghentikan survei dan meninggalkan lokasi. Della menegaskan, video yang viral merupakan kritik terhadap oknum, bukan menyerang brand. Ia juga meminta rekaman CCTV diputar utuh agar publik melihat kejadian secara lengkap tanpa potongan narasi yang dianggap menyesatkan. Halo semua, saya Della dan ini semua tim saya. Pertama-tama kami ingin memohon maaf atas segala kegaduhan yang sedang terjadi di sosial media. Di sini kami semua ingin menjelaskan kronologi yang terjadi di lapangan dengan sejujur-jujurnya dari sudut pandang kami. Hari Minggu tanggal 19 April 2026, kami berenam datang ke dealer mengendarai 3 motor dengan maksud dan tujuan ingin survei dan berniat untuk membeli mobil listrik tersebut. Saat memasuki area dealer, kami langsung bertemu dengan satpam. Salah saya itu masuk dengan motor tanpa menanyakan satpam terlebih dahulu. Yang saya lihat itu di depan itu ada motor yang terparkir, sehingga saya mengira itu tempat parkiran. Dari rekaman CCTV tersebut, ada saya dan Richard yang sedang ditanyai oleh satpam maksud dan tujuan kami datang ke dealer. Kami menjawab, kami ingin survei Pak, dan bertanya-tanya tentang mobil listrik. Lalu kami melihat dan merasa respon dan ekspresi dari satpam tersebut kurang mengenakan. Saat kami merasa respon satpam yang kurang mengenakan, kami akhirnya merapikan diri melepas jaket sebelum masuk ke dalam dealer. Kemudian kami semua masuk ke dalam dealer dan bertemu dengan sales wanita yang menyambut kami dengan baik awalnya. Saya minta maaf dengan statement saya yang menyatakan bahwa saya tidak dilayani sama sekali. Saya dilayani tetapi dengan pelayanan yang kurang baik menurut saya. Setelah berbincang panjang tentang kebutuhan kami kepada sales wanita tersebut, kami akhirnya meminta sales tersebut untuk mendampingi kami ke showroom Denza. Dan sales wanita tersebut menyanggupi untuk menemani kami ke showroom Denza dengan alasan BYD dan Denza satu perusahaan. Lalu kami semua masuk ke dalam showroom Denza dan bertemu dengan oknum sales pria. Kami langsung menanyakan hal-hal detail tentang mobil tersebut, dari harga sampai ke charging station. Kami tidak langsung meminta izin untuk pembuatan konten. Faktanya tidak sesuai dengan narasi yang ada di rekaman CCTV tersebut. Saat sedang bertanya-tanya tentang detail mobil listrik, kami merasa respon dari oknum sales pria tersebut kurang ramah. Dia menjawab pertanyaan kami dengan jawaban yang singkat, ketus, dan seadanya. Singkat cerita, saya dari perwakilan tim meminta izin kepada oknum sales ini untuk pengambilan gambar dan dokumentasi dan diperbolehkan. Karena sudah diizinkan, saya mengarahkan Della untuk pengambilan gambar di luar dan setelah selesai kita masuk lagi ke dalam showroom. Saat masuk kembali ke dalam dealer, kami mendapati bahwa oknum sales tersebut sedang sibuk sendiri. Setelah oknum sales ini tidak memiliki inisiatif untuk menjelaskan kepada kita baru menyadari bahwa sales wanita pertama yang mendampingi kita pergi dan meninggalkan kita tanpa memberikan informasi terlebih dahulu. Lalu kami masuk ke dalam mobil dengan tujuan ingin melihat interior mobil. Namun kami mengalami kendala dengan fitur mobil listrik tersebut. Saya sendiri mengalami kesulitan dalam menstarter mobil tersebut. Lalu meminta bantuan dari tim untuk menanyakan kepada sales. Saya memanggil oknum sales tersebut untuk minta bantuan. Saya menghampirinya namun tidak ditanggapi. Karena belum ada bantuan dan tidak ada respon sama sekali, saya berinisiatif untuk memanggil oknum sales tersebut. Namun saya mendapati oknum tersebut sedang bermain handphone. Nah, saat saya panggil, dia menunjukkan gestur yang malas dan enggan memberikan bantuan. Kak, sorry, Denza ini cuma satu ini doang ya, tipenya?
Oh, ini doang. Foto ini doang. Oh, Soalnya jangan yang gambar ya. sorry. Dalam video tersebut, oknum sales pria itu datang dan memberikan info bahwa dia tidak ingin masuk ke dalam kamera. Kami menghargai keputusan privasinya, lalu kami lanjut bertanya tentang cara menstarter mobil tersebut. Ini boleh dinyalain nggak sih, Kak? Nyalain sih. Gimana caranya? Gue nggak pernah punya mobil listrik. Di sini Caranya apa? gimana, Kak? Di sini gak sih? Di situ gak ada emang. Injak remnya? Hah? Oh, starternya di situ. Oh. Nggak ada bunyi. Bisa kalau Pajero kerrrr gitu. Ngerti gak? Lu ngerti gak? Iya. Kok mati? Iya, ini ya. Saya merasa oknum sales pria tersebut memberikan informasi secara acuh tak acuh dan membiarkan saya kebingungan dalam cara menstarter mobilnya. Setelah itu kami berdiskusi dan memutuskan untuk pergi karena kami merasa canggung diberikan pelayanan yang kurang baik. Setelah itu kita kembali lagi ke showroom BYD dan ingin menanyakan beberapa hal tentang mobil, tetapi karena kita udah kecewa dengan pelayanannya dan kita memutuskan untuk pulang saja. Karena kami semua merasa kurang nyaman dengan pelayanan yang diberikan dari awal hingga akhir, kami membuat video kritikan spontan yang bertujukan untuk oknum sales pria tersebut, tanpa ada tujuan dan maksud untuk menjatuhkan atau menjelekkan brand BYD Bipo Denpasar. Pihak manajemen memang sudah menghubungi kami dan memohon maaf kepada kami atas kejadian tersebut, tetapi kami belum menemukan waktu yang pas untuk bertemu. Kami meminta agar rekaman bukti CCTV tersebut ditayangkan secara full, tidak dipotong-potong, dinyalakan audionya dan tidak dipercepat. Kami semua merasa dirugikan karena narasi yang dibuat tidak sesuai fakta yang terjadi di lapangan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Awalnya gue percaya sama video yang ini. Sales dari BYD ini tuh memperlakukan dia dengan buruk karena dia menggunakan baju seperti ini. Padahal pada saat dilihat CCTV ternyata gak kayak gitu, guys. Jujur gue udah percaya banget lagi. Ternyata dia tuh awalnya datang pakai baju kayak gini, ya kan. Terus habis itu dia beneran itu nanya-nanya ke salesnya. Terus habis itu dia bikin konten dan ini kontennya. Terus dia bikin konten lagi, terus dia pakailah si jaketnya ini, ya kan. Dan jadilah konten ini. Sebenarnya ada dua sudut pandang manusia. Yang pertama ngira kalau ini tuh emang beneran kalau misalkan si cewek ini membuat sebuah berita bohong. Tapi netizen yang kedua berpikir bahwa jangan ini adalah sebuah marketing. Tapi masa sih marketing BYD kayak gini? Udah lihat konten mbak-mbak belum? Yang dia pergi ke showroom mobil pakai baju sesederhana itu, naik motor sama teman-temannya. Yang katanya dia diperlakukan tidak baik karena menurut dia marketingnya tuh judging sama dia gitu. Nggak taunya hoax. Plot twist banget, ternyata dealernya itu punya rekaman CCTV waktu si mbaknya datang. Dan di CCTV itu membuktikan bahwa kejadiannya nggak kayak gitu. Nggak kayak yang seperti mbaknya ceritain. Dah kalau kata gue mau malu mbak. Dah kalau kata gue mau buruan klarifikasi mbak. Dah kalau kata gue mau kontennya begitu amat nyari engagementnya. Dah kata gue mah kalau jadi dealernya gue tuntut tuh. Heran banget dah nyari konten segitunya. Ngontennya ngonten banget gitu. Dia udah nonton klarifikasinya Kadila? Udah. Terus gimana? Nah, menurut gue klarifikasi lu itu pertama ada beberapa yang tidak sesuai ya, gue nggak bilang semuanya, ada beberapa yang tidak sesuai dengan video lu yang pertama gitu loh, ya kan. Pertama lu bilang, ini gue ke showroom BYD dengan pakaian kayak gini. Nah, itu seolah-olah lu kayak membangun narasi kalau showroom-showroom tersebut itu melayani calon-calon pembelinya itu dari penampilan. Satu itu lo membangun narasi itu gitu kan. Tapi aktualnya
lu tidak berpakaian seperti yang lu utarakan di video, itu ke satu, ya kan. Kedua, lu bilang, gue tidak dilayani sama sekali. Nah, tapi kan kalau dari CCTV, itu memang ada suaranya, ya, tidak ada suaranya. Tapi kan namanya dilayani itu kan lu disamperin, lu ditanya, gitu. Itu namanya melayani ya, tapi balik lagi, ya. Standar kepuasan orang beda-beda. Ya, standar kepuasan orang beda-beda. Dan ekspektasi orang, ya, masing-masing individu itu juga beda-beda, gitu loh. Ada yang maunya sampai, oh iya kak, ini bagaimana, semua dilayani gitu. Misalnya lu masuk ke toko baju lah, lu selalu kayak didampingi di ini. Tapi kalau gue nggak mau, gue maunya gue lihat sendiri gitu loh. Gue maunya lihat sendiri. Nanti kalau misalnya gue perlu bertanya, baru gue panggil. Kalau gue, ya, makanya tuh standar kepuasan orang beda-beda. Makanya dari klarifikasinya si Kadela itu kan dia bilang dia mendapatkan kurang puas, dia bilang gitu. Dia nggak puas, tapi kan kepuasan orang beda-beda, ya kan. Tapi kalau dia bilang tidak dilayani sama sekali, itu kalau dari CCTV yang dilihat itu tidak sesuai, itu loh.